Masuk 1 Agustus 2022, tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilakukan. Tercatat ada 9 partai yang mendaftar ke KPU, dengan 6 partai di antaranya dinyatakan lengkap proses pendaftaran. Keenam partai itu adalah PDIP, PKS, PKP, Perindo, Nasdem, dan PBB. Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, KPU justru saat ini masih hadapi masalah klasik mereka, yakni kekurangan dana. Terbaru, dari total dana 8,06 triliun rupiah yang diplot untuk tahun ini, belum ada 50% yang sudah dicairkan pemerintah. Rinciannya, proses pencairan dan penyetujuan anggaran itu baru 2 kali disetujui, yakni sebesar 2,45 triliun rupiah pada tahap awal, dan terbaru pada akhir Juli lalu sebesar 1,24 triliun rupiah. Sehingga dari total 8,06 triliun rupiah, KPU masih kurang dana sebesar 4,3 triliun rupiah. Proses dana yang seperti dicicil ini juga menjadi pembahasan Rocky Gerung bersama dengan Hersubeno Arif dalam tayangan YouTube Rocky Gerung Official dilihat tim redaksi pada Selasa 2 Agustus 2022. Ternyata duit untuk KPU ini dicicil, Bung Rocky, sampai tinggal sekarang masih 4,3 triliun kekurangan untuk tahapan pemilu, dan beberapa bulan sebelumnya, bulan Juni itu masih kurang 5,6 triliun, dan waktu itu teman-teman KPU saya nadanya sampai putus asa, kami sudah menempuh segala cara, tapi dana juga belum turun, belum turun juga. Gimana ini Bung Rocky? Iya, ini ada 2 hal. Satu soal organisasi pemilu, satu soal niat berpolitik. Kan itu bedanya. Tentu KPU nggak peduli mau jalan nggak jalan koalisi, yang penting dia udah dapat dana. Karena ini soal menggaji orang juga kan, ini KPU juga kan orang gajian tuh. Itu masalahnya tuh. Tetapi kita tetap lihat aktivitas di bawah itu, soal kedutaan itu, kasakusuk politik masih jalan. Jadi kira-kira pemerintahan paralel, karena nggak mungkin dong dia nggak kasih uang, berarti memang pemerintah dianggap merencanakan pembatalan pemilu. Tapi pada saat yang sama, pemerintah juga menduga keras bahwa kalau terjadi kesepakatan politik, ya nggak perlu pemilu, karena itu dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya kan nggak balik lagi tuh duitnya tuh. Jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu. Dan itu memperlihatkan bahwa memang nggak ada yang pasti dalam politik kita menjelang pemilu 2024. Sebagai informasi, anggaran pemilu menuju 2024 akan diberikan dalam perbedaan waktu pada tahun 2022, 2023 hingga 2024. Rinciannya adalah untuk 2022 sebesar 8 triliun 61 miliar 85 juta 734 ribu rupiah atau 10,52%.
Rinciannya adalah untuk 2022 sebesar Rp8.065.734.000 atau 10,52%. Lalu untuk 2023 sebesar Rp23.317.226.000 atau 31,12%. Kemudian untuk anggaran terbesar yaitu untuk 2024 sebesar Rp49.909.334.000 atau 58,36%. Oke, kalau soal dana pemilu yang dicicil ini, Bung Rocky, ini sebenarnya menggambarkan bahwa pemerintah nggak punya duit, atau pemerintah nggak punya duit dan kemudian dimanfaatkan sebagai bagian strategi, ya kalau perlu pemilu nggak usah terjadi dengan alasan nggak punya duit. Itu bagian juga dari mengontrol KPU, sehingga itu akan ada operasi-operasi di bawah meja. KPU Anda harus begini ya, ini didahulukan ya, kalau nggak kami nggak turunin uang. Kan KPU dalam posisi yang tinggal menerima perintah aja, dia kan cuma panitia tuh. Jadi kalau perlihatannya ditentukan oleh parpol dan parpol itu menganggap bahwa oke, kita bagi-bagi dulu di antara kita, KPU belakangan tuh. Kan tetap soal ini yang kita deteksi dari awal, kok banyak betul anggarannya tuh kan. KPU sengaja juga membengkakkan anggaran, walaupun akhirnya di courting juga. Tapi orang menganggap ngapain bikin pemilu sebesar itu anggarannya tuh. Pemicunya ketidakpastian itu yang menjadi faktor yang paling penentu adalah soal ketidakpastian ekonomi juga ya, dan tanda-tanda seperti itu kita sudah melihat jelas kan di depan mata. Ya itu sebetulnya yang terus kita terangkan kalau kita bikin analisis struktural atau political ekonomi, apapun yang direncanakan pemerintah batasnya adalah anggaran, batasnya adalah APBN. Apapun yang direncanakan dalam APBN, batasnya adalah krisis ekonomi dunia tuh. Jadi hal-hal makro semacam ini dia yang sangat struktural menentukan arah politik Indonesia tuh. Dalam keadaan kekacauan, Amerika bisa dengan gampang mendikte. Lalu terjadi peristiwa seperti lensernya Pak Harto, bahwa Amerika memang menganggap ya udah enough Presiden Soeharto. Ini juga bisa tuh enough Presiden Jokowi karena tidak jelas proksinya di urusan Indo-Pasifik atau di urusan Cina Selatan tuh.